Great. Good morning everyone. Ya, saya mau mengatakan hari ini sesuatu yang mungkin agak pedas ya, kurang enak ya. Banyak orang Kristen hari ini sangat suka berbicara tentang berkat. Mereka suka ayat tentang kelimpahan. Mereka suka ayat tentang mujizat. Mereka suka ayat tentang Tuhan yang membuka jalan. Tetapi begitu sampai pada kata memberi, menabur, berkorban, mendadak suasana menjadi sunyi, sepi. Tiba-tiba banyak alasan yang muncul. Belum waktunya, keuangan lagi sulit, situasi lagi berat. Teman-teman, masalahnya bukan karena orang Kristen tidak tahu tentang memberi. Masalahnya seringkali karena tidak mau membayar harga sebuah pengorbanan. Alright, welcome back in this Andre Cyber Channel, my quality time with Jesus. Hari ini temanya adalah the price of sacrifice, harga sebuah pengorbanan. Ya, Alkitab berkata dalam Mazmur 126 ayat 5-6 ya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkahnya. Teman-teman, perhatikan baik-baik ayat ini ya. Alkitab tidak berkata menabur itu selalu mudah, enggak. Artinya apa? Ada pergumulan di sana, ada pengorbanan, ada air mata, ada harga yang harus dibayar. Jadi memberi itu bukan sekedar tindakan ekonomi. Memberi adalah tindakan iman, harga ya harus dibayar, harga yang harus dibayar. Karena seringkali kita memberi bukan dari kelimpahan, tapi justru dari keterbatasannya. Dan disitulah iman itu diuji. Masalahnya banyak orang Kristen hari ini sangat religius, rajin ibadah, rajin pelayanan, rajin Zoom sana sini, rajin komsel, rajin berkata amin. Tapi ketika berbicara tentang menabur dan berkorban, mereka tiba-tiba menghilang. Padahal seluruh Alkitab dipenuhi kisah orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan karena mereka berani berkorban. Seperti Alkitab sudah mencatat ya, janda di Sarfat. Ya, nggak ada namanya sih. Namanya janda itu siapa nggak disebutkan namanya. Ketika Nabi Elia datang, janda ini hanya memilih segenggam tepung dan sedikit minyak. Secara logika itu adalah makanan terakhirnya, ya nggak? Tapi Elia berkata apa? Buatkan dulu untuk aku. Bayangkan betapa beratnya permintaan itu kan. Permintaan dari Nabi Elia loh. Tapi janda itu taat. Dan apa yang terjadi? Tepungnya tidak habis-habis. Minyaknya tidak kering. Mujizat terjadi setelah apa? Pengorbanan. Janda yang memberi 2 peser. Yesus melihat banyak orang kaya memberi dari kelimpahan mereka. Tapi ada seorang janda miskin yang memberi 2 peser. Nilainya gimana? Kecil. Semua orang tahu 2 peser nilainya kecil. Tapi apa kata Yesus? Yesus berkata, dia memberi lebih banyak dari semua orang. Kenapa? Karena dia memberi dari kekurangannya. Itulah pengorbanan yang sejati. Anak kecil dengan 5 roti 2 ikan. Secara logika itu makanan yang sangat sedikit kan untuk 5.000 orang yang ada di situ waktu itu kan.
Kira-kira cukup nggak untuk ribuan orang? Tapi ketika anak itu menyerahkan apa yang ia hanya miliki, itulah yang dia miliki. Hanya 5 roti 2 ekor ikan kecil. Yesus memberkati roti itu dan ribuan orang makan sampai kenyang. Lebih dari 5.000 orang. Tidak termasuk wanita dan anak-anak. Mujizat dimulai ketika seseorang bersedia memberi, bersedia membayar harga sebuah pengorbanan. Teman-teman, kadang masalah kita bukan karena Tuhan tidak memberkati. Masalahnya karena kita terlalu takut untuk berkorban. Kita ingin panen, tapi tidak mau menabur. Kita ingin mujizat, tapi tidak mau memberi. Kita ingin kelimpahan, tapi tidak mau percaya kepada Tuhan. Padahal dalam kerajaan Allah ada hukum yang jelas. Tanpa menabur tidak ada panen. Dan seringkali benih yang kita tabur memang disertai air mata. Jadi teman-teman, pesan moralnya Mazmur 126 ini mengajarkan satu prinsip yang penting. Air mata dalam menabur akan berubah menjadi sorak-sorai dalam menuai. Artinya apa? Pengorbanan kita tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Apa yang kita tabur dengan iman hari ini, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi berkat di masa depan. Ya. Jadi teman-teman, sacrifice today often becomes the harvest tomorrow. Pengorbanan hari ini sering menjadi panen di masa depan. Faith given even when logic says keep. Iman memberi bahkan ketika logika berkata simpan. Teman-teman, jadi closing statementnya adalah kadang Tuhan tidak mencari berapa besar yang kita beri. Tuhan melihat berapa besar pengorbanan di balik pemberian itu, karena memberi dari kelimpahan itu biasa. Tapi memberi ketika kita sendiri sedang kekurangan, itulah iman yang sejati. Dan ingat kalimat ini baik-baik ya, air mata dalam menabur tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Suatu hari Tuhan sanggup mengubah air mata itu menjadi sorak-sorai kemenangan. Tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur dan renungkan jawaban Anda. 1. Apakah Anda selama ini lebih suka menerima berkat daripada belajar berkorban dan menabur? 2. Jika Tuhan meminta Anda memberi hari ini, apakah Anda percaya Dia sanggup memelihara hidup Anda? Tolong dijawab dengan jujur dan renungkan masing-masing. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan kami memiliki hati yang rela berkorban. Tolong kami tidak hanya memberi, tidak hanya mencari berkat-berkat-Mu, tapi juga belajar menabur dengan iman. Berikan kami keberanian untuk memberi, bahkan ketika keadaan tidak mudah. Kami percaya Engkau melihat setiap pengorbanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika konten YouTube ini, video ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain, agar banyak orang yang diberkati. Tetap semangat, keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo, mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.